Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dalam video kali ini kelompok 3 membuat sebuah law firm yaitu dengan bernama Reno Gilbrani and Partner. Berikut company profil kami. Next. Oke, untuk perihal informasi bisa menghubungi dari nomor telepon dan sosial media kami. Next. Di sini saya akan menjelaskan visi misi dari kantor hukum kami. Yang pertama, visinya kantor hukum kami menjadikan sebuah kantor hukum atau law firm yang memberikan sebuah pelayanan profesionalitas dengan mengedepankan prinsip keadilan. Kami yang pertama menjunjung tinggi nilai sikap dan tanggung jawab jasa pelayanan hukum terhadap klien. Yang kedua, membangun kantor hukum yang memiliki jiwa integritas, yaitu dengan eh, kantor hukum akan selalu memberikan nasihat hukum yang jujur dan bertanggung jawab kepada klien, tidak memanipulasi fakta dan tidak mengambil keputusan yang merugikan pihak lain demi keuntungan pribadi. Dengan kami juga akan memastikan bahwa seluruh tim advokat kami bertindak sesuai dengan kode etik profesi hukum. Lalu kita akan membangun secara kredibilitas, yaitu dengan eh, secara konsisten memberikan pelayanan hukum yang berkualitas tinggi, memenangkan kasus secara adil, dan menunjukkan keahlian yang mendalam dalam bidang hukum yang akan kami tangani. Eh, Kami juga akan memecahkan masalah secara efektif dan memberikan hasil yang diharapkan oleh klien. Kantor hukum kami juga memiliki jiwa komitmen, yaitu akan selalu fokus pada kepentingan klien dan siap bekerja untuk mencapai hasil terbaik. Hmm, eh, Kantor hukum kami akan selalu mengedepankan kepentingan klien di atas segalanya, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang area. Jadi, kita memiliki, jadi area praktek kita yaitu perdata. Dalam hal perdata ini, kita menyangkut masalah dalam hal perdata, yaitu tentang warisan dan prestasi dan lain-lainnya. Lalu, ada juga dalam hal pidana, menyangkut dalam masalah pidana, yaitu tentang seperti penggelapan dana, lalu juga pencurian, dan lain-lain masalah pidana yang lainnya. Lalu ada juga agama. Nah, di sini kita akan bisa menangani masalah perceraian, perwalian, dan masalah nikah, dan lain-lain. Lalu ada juga tata usaha negara. Dalam tata usaha negara ini, kita juga dapat menangani soal perizinan, lingkungan hidup, lalu pertahanan, dan lain-lainnya. Lalu ada legal opinion. Jadi, dalam legal opinion ini kita bisa mengidentifikasi masalah hukum, identifikasi fakta hukum, dan lain-lainnya. Lalu ada review rancangan kontrak juga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi kantor hukum atau yang bisa disebut dengan jabatan-jabatan pada law firm kami. Jadi, yang di bawah, seperti bisa kita lihat, ada Legal Service Administrator, Finance Administrator, General Administrator.
Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari jabatan-jabatan tersebut. General Administrator dalam bahasa Indonesia berarti administrasi umum. General Administrator adalah profesi yang bertugas mengurus berbagai jenis tugas administratif di perusahaan atau organisasi. Tugas-tugasnya adalah mengurus dokumen, data, dan arsip, membuat laporan, pengarsipan, dan pengaturan keuangan. Lalu selanjutnya adalah Finance Administrator atau administrator keuangan. Pekerja profesional yang bertanggung jawab atas administrasi keuangan, perusahaan, atau organisasi. Perannya sangat penting dalam memastikan kelancaran operasional keuangan perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah Legal Service Administrator. Adalah seseorang yang bertugas dalam membidangi administrasi hukum, mengelola dokumen legal, dokumen kredit, dokumen jaminan, dokumen dan pendukung kredit lainnya, memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen legal, mengorganisir dokumen legal, membantu proses perizinan perusahaan, mengurus surat perjanjian, mendukung kegiatan operasional tim legal. Lalu, selanjutnya, di atas para administrator ada manajer. Bila kita lihat dalam bagian ini, dari finance maupun general administrator memiliki manajer, yaitu finance dan administrator manager. Serta legal service administrator juga memiliki manajer. Tugas manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk memimpin, mengarahkan, dan mengawasi staf di departemen tertentu dalam sebuah perusahaan. Tugas-tugas manajer antara lain merekrut dan melatih staf, membuat dan menerapkan strategi bisnis, mendelegasikan tugas kepada anggota tim, memberikan instruksi, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta memfasilitasi pengembangan keterampilan karyawan. Lalu, dalam jabatan di atas manajer adalah managing partner. Managing partner adalah mitra pengelola atau orang yang mengelola kegiatan operasional bisnis sehari-hari dan mewakili kepentingan kepemilikan di perusahaan. Peran managing partner sangat penting dalam mengatur perusahaan agar dapat berjalan sesuai rencana. Tugas-tugasnya mengelola operasi perusahaan hari-hari, termasuk alokasi sumber daya, pengawasan staf, pemberi layanan, dan kualitas pekerjaan. Berkolaborasi dengan komite eksekutif atau menerima arahan dari mereka untuk menetapkan tujuan organisasi. Melakukan analisis profitabilitas, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, membuat keputusan penting yang berpotensi membangun atau menghancurkan perusahaan. Managing partner berbeda dengan CEO, meskipun keduanya merupakan eksekutif senior yang memegang peran pimpinan. Lalu, di atas managing partner ada of counsel atau advisor adalah orang yang memberi nasihat-nasihat hukum. Karena kita ada pada law firm atau perusahaan di bidang hukum. Baik, seperti itu. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana strategis peningkatan sumber daya manusia pada kantor hukum. Rencana strategis peningkatan sumber daya manusia, program rekrutmen dan seleksi. Program rekrutmen dan seleksi merupakan bagian penting dari rencana strategis peningkatan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengisi kekosongan posisi, tetapi juga untuk memastikan bahwa individu yang direkrut memiliki keterampilan, kompetensi, dan karakteristik yang sesuai dengan visi dan tujuan organisasi. Yang kedua, rencana strategis melalui internal peningkatan sumber daya manusia law firm. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia sangat krusial
mengingat kualitas dan kompetensi karyawan, terutama pengacara, sangat mempengaruhi kinerja dan reputasi firma. SDM di firma hukum biasanya terdiri dari pengacara, partner dan associate, staf pendukung, serta staf manajemen. Pembahasan mengenai rencana strategis peningkatan SDM dalam sebuah law firm berfokus pada bagaimana mengembangkan kemampuan, pengetahuan, serta soft skills. Baik, berikut adalah company profile dari law firm kami, yaitu Reno Gibran and Partner. Thank you, see you later.